Baik Bapak Ibu, ada salam dari Paulus, hamba Kristus, dari surat Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita buka kembali bagian firman Tuhan kita hari ini. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, ayat yang pertama sampai yang ke-7. Saya akan membacakan cepat bagi kita sekalian. Bapak Ibu boleh menyimaknya dengan bersama. Ya, demikian firman Tuhan. Salam dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengar firman Tuhan memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan sampai dia datang. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam salah membuka surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, kita melihat satu muatan yang dalam tentang hubungan Tuhan kepada kita, orang percaya. Terlebih lagi memberi pemahaman tentang Yesus Kristus yang kita percayai dalam kehidupan iman kita. Kenapa demikian, saudara? Karena termuat semua apa yang ingin disampaikan oleh Bapa, oleh Tuhan kepada dunia ini. Rasul Paulus belum pernah ke Roma pada waktu itu, ketika surat ini ditulis, belum. Tapi dia tahu ada bahaya yang mengancam jemaat di Roma oleh karena gnotisme. Ada upaya-upaya pencampur adukan, sinkretisme dari ajaran yang ada yang berkembang di Roma. Dari hikmat yang lahir oleh pengetahuan berkembang sedemikian rupa sampai kemudian masuk tanpa terasa menjadi doktrin Kristen. Itu sebabnya dia mewaspadai hal yang demikian dan membuat surat ini menjadi begitu penting. Ketika kita membaca keseluruhan dari surat Roma, dari pasal yang pertama sampai pasal yang ke-16, ya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada keselamatan di luar dari Kristus. Bahkan hukum Taurat yang begitu sempurna Allah berikan kepada manusia tidak dapat menjadi sarana untuk bisa sampai ke rumah Bapa, ke surga. Meskipun di dalam suratnya ada beberapa yang menggoda kita untuk meyakini bahwa ada keselamatan yang lain di luar Kristus. Tetapi demi keadilan, ya, maka kemudian
mereka-rekaan ya, atau merekayasakan ya, membangun konsep atau teologi yang mencoba mendamaikan hati. Bahwa kalau orang bisa melakukan 10 hukum Taurat, dia pasti masuk surga. Persoalannya tidak ada yang benar seorang pun tidak. Itu juga dari kitab Roma. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kalau ada orang yang nampaknya mencari Allah, seringkali terjebak dalam pamrih. Ya. Ada sesuatu yang ingin dicapai ketika orang itu mengekspresikan bahwa dia sedang mencari Allah. Hanya Tuhanlah yang mampu melihat hati orang. Itu sebabnya dia mengatakan tidak ada yang benar seorang pun. Kalau Tuhan yang ngomong, kita harus percaya. Ya. Kalau saya ngomong, saudara boleh banget. Jadi, kalau kita membaca keseluruhan kitab Roma, maka tidak ada keselamatan di luar daripada Kristus. Tapi Pak, GSKI ada keselamatan di luar Kristus. Nah juga ya, harus dipahami secara keseluruhan ketika Pak Gembala Sinode menyampaikan pengajarannya. Kan yang menjadi persoalan kan mungkin nggak memenuhi seluruh hukum Taurat? Mungkin nggak? Kalau nggak mungkin, ya jangan coba-coba lah. Jangan mencoba untuk melakukan seluruh hukum Taurat melalui jalan yang lain. Kalau ada peribahasa mengatakan banyak jalan menuju Roma, tidak ada di dalam keselamatan. Banyak jalan. Ya. Lari-lari pun menuju Roma nggak akan sampai. Harus banyak duit kalau mau Roma. Tata calon. Benar nggak sih? Benar ya? Banyak jalan menuju Roma itu kata calon itu salah. Harus banyak duit. Baru bisa menuju Roma. Mananya juga boleh. Kalau nggak punya duit, cukup dengan Roma Mari Rekap. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, Roma pasal yang pertama ayat yang kedua, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Artinya, Rasul Paulus mau memberitahukan bahwa, hey, Yesus Kristus yang kamu puji, kamu muliakan, kamu sembah, kamu agungkan, itu adalah Allah yang dijanjikan, Allah yang dinubuatkan. Ketika manusia masih jatuh dalam dosa, manusia masih berdosa, Allah telah menyatakan kasih karunia-Nya lewat nubuatan itu. Kalau saya menyampaikan hal ini pada saat ini, menurut saya pas menjelang perayaan Natal, ya, mengingat kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dalam pembukaan surat ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang berita Injil, ya, kabar baik, Evangelium, kabar yang disampaikan oleh malaikat tentang keselamatan atas dunia, itu sudah disampaikan jauh sebelum surat itu ditulis, jauh sebelum Yesus Kristus lahir. Kalau mau mencoba mencocokologikan, ya, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, itu juga bicara tentang Yesus tuh. Nanti dari keturunan perempuan, ini juga katakan dari keturunan Adam, ya, keturunan perempuan. Itu udah indikasinya ke Yesus. Karena Yesus tidak lahir dari benih laki-laki, tapi dari benih perempuan. Para penafsir meyakini itu adalah
Kristus atau Yesus, benih Yesus, ya. Sperma Yesus. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, kabar sukacita bagi dunia sudah disampaikan. Ya, saya kutip satu aja dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai 14. Saya akan membacakan buat kita. Yesaya pasal yang ke-7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda. Ayat 10, ayat 11. Oke. Ayat 11. Mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Ya, jadi firman Tuhan datang kepada Ahaz, ya. Minta sesuatu, apa aja. Bahkan ketika kamu minta dari dunia orang mati yang paling bawah, aku akan memberikan. Ya. Wah, ini kesempatan sebenarnya, ya. Tapi apa yang dia katakan? Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini kurang lebih 500 tahun sebelum Yesus lahir, ya. Bayangkan itu. Orang sudah melupakan, tapi karena catatan, ya, dibacakan dalam kitab suci setiap kali ibadah-ibadah di sinagog mereka, ya, ini disampaikan. Jadi terus diingat, terus diharapkan, terus dinantikan, sudah lahir, terus masih ditunggu sampai hari ini tentang Mesias. Ya. Bukan untuk kali yang kedua, tetapi kali yang pertama. Mereka berharap Mesias itu langsung menjadi raja, memimpin mereka, dan mengalahkan dunia. Ya, itu konsep-konsep berpikir yang keliru. Nah, oleh karena Ahaz tidak meminta dan tidak mau mencobai Tuhan, maka kemudian perbuatan ini terjadi. Ini yang dimaksudkan di ayat yang kedua, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi banyak kitab suci mencatatkan tentang kebenaran ini. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan, yang berarti dia harus dari keturunan Daud. Matius pasal yang pertama memberikan bukti silsilah Yesus dalam kemanusiaannya, bahwa dia adalah keturunan langsung dari Abraham, dari Daud, melalui Yusuf, ayah Yesus secara hukum, karena menikah atau suami dari Maria. Jadi secara hukum jelas Maria sendiri masih sanak, masih saudara, ya, masih pariban, masih keturunan Daud. Nah, lebih begitu. Yusufnya keturunan Daud. Lalu secara hukum dia melahirkan seorang anak. Jadi di dalam silsilah di pasalnya, di Lukas pasal yang ketiga juga menunjukkan dari keturunan Yesus melalui ibunya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di Roma pasal yang pertama yang ketiga tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Dalam teks translate
interlinear dikatakan begini, saudara. Peritothio auto to genomeo ex spermatos David kata sarka. Yang diulang ini saya susah. Itu pun saya bacanya secara Latin. Saya tidak baca dalam bahasa Yunani, susah. Ya. Perito, saya ulangi ya. Peritothio to auto to genomenum ex spermatos. David sudah David bukan David kata sarka atau secara daging. Jadi ada benih atau spermatos David dari keturunan Daud. Secara hukum Maria keturunan Daud, tetapi dia tidak lahir dari benih laki-laki. Seperti di Kejadian pasal yang ketiga, ketika manusia jatuh dalam dosa, dari keturunan perempuan inilah yang akan menghancurkan si ular yang telah menyesatkan mereka pada waktu itu. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus mengawali suratnya dengan memberitahukan tentang siapa dirinya. Dia adalah hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul. Ya. Dikuduskan untuk memberitakan Injil yang telah dijanjikan Allah, atau kabar baik yang telah dijanjikan Allah bagi keselamatan manusia yang telah jatuh dari dosa. Ya, jatuh ke dalam dosa maksudnya. Ya. Dan hari ini saya membuat tulisan bahwa tidak ada dosa yang sepele, saudara. Ya. Ada apa? Itu dosa yang tidak menyebabkan kita binasa. Apa? Ya dosa yang diakui, bukan dosa yang dipelihara. Kenapa? Karena pada akhirnya seperti yang Pak Hera sampaikan bahwa ada tahta pengadilan Kristus. Kalau kata pengadilan itu tidak sedang memberikan reward gitu. Oke, bagus, ngomong ya, ini terima mahkota, susun 7, susun 3, susun 5, enggak. Itu bukan pengadilan. Pengadilan ya diadili seadil-adilnya, itu namanya pengadilan. Ya. Kita nggak bisa lagi mengatakan, saya tidak tahu yang mulia. Nggak bisa. Nggak ada. Ya. Nggak bisa kan? Nah, ini yang dimaksudkan oleh Pak Heras. Ada tahta pengadilan yang akan dihadapi oleh semua orang. Baik orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Alat ukurnya apa? Yaitu tadi hukum Taurat. Kalau hukum Taurat bisa lakukan, pasti boleh masuk surga. Dong, kalau begitu. Nah, kalau gitu pandangan teologinya Pak Heras, ada keselamatan di luar Kristus? Nggak ada. Karena faktanya sampai hari ini kita semua tahu. Kitab Roma juga ditulis. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, selesai. Tidak. Final. Di ayat yang pertama kembali lagi sekarang, Rasul Paulus ya mengatakan bahwa dia adalah hamba, dipanggil menjadi rasul. Bagaimana bisa menjadi hamba? Dalam konteks di sini adalah doulos, hamba yang dibeli, hamba yang dibayar, hamba yang dimiliki oleh karena sudah dibeli sebelumnya. Dalam konteks inilah Rasul Paulus menempatkan diri bahwa dia adalah doulos, dia adalah hamba, dia adalah budak belian. Maka kewajiban yang harus dia lakukan adalah ketaatan. Ini penting sekali. Berita kelahiran Yesus tentu membahagiakan. Ya.
Dan itu menjadi kabar sukacita. Tidak bisa dipungkiri realitas itu, kebenaran itu. Bahkan ketika kita ada di dalam suasana Natal ya, itu bisa membawa kita keluar dari kesulitan kita. Hari kemarin Jumat ya, Bu David cerita bahwa dia ada pelayanan di penjara. Sebenarnya saya ada riskan sebenarnya. Pada waktu Pak Andreas mengajak saya, ayo Pak, jatahnya 5 orang, masuk Bapak sama Ibu itu. Ya, kenapa saya menjadi prioritas? Mungkin temenin satu sudah meninggal, teman kami pelayanan penjara bersama dengan beliau ya. Aduh, kasihan sekali. Baru 2 minggu kita ketemu, minggu ketiganya sudah kecelakaan. Ditabrak engkau mobil paket siap dia pelayanan tapi dia tidak tidur. Akhirnya kalau orang yang meyakini bahwa itu pasti ada yang salah Pak ya, masa pelayanan miskin maka pelayanan itu salah ya. Ya begitu, kita semua dipanggil untuk melayani. Jadi hamba Tuhan ini ya negara juga akhirnya mengalami kecelakaan ya, jadi kehilangan kami kehilangan. Nah Pak Andres ajak kami, saya dengan istri ajak ya, ibu ya, oke boleh nggak saya kabarkan hari Selasa, nanti hari Senin kita. Kenapa Pak? Saya bilang nanti saya kabarin lagi soalnya saya juga sedang mengerjakan sesuatu tugas saya. Sebenarnya ngeles kalau acara Natal ini saudara, kalau saya dilibatkan acara Natal itu artinya saya harus sumbangkan sesuatu. Ya, kayak acara kemarin gitu ya. Tuh, harusnya narasumber tuh minimal kalau saya dokter tuh 2 juta. Karena dokternya belum jadi ya, dia 1 juta lah gitu ya, oke lah. Enggak, dalam hal seperti ini enggak selalu gitu ya, enggak selalu. Harus keluar malah. Jadi saya bilang, nanti aja lah, ya, tunda dulu. Nanti saya kabarin. Nah, hari Selasanya, ya, apa lagi? Pak, sayang nih kalau 5 orang nanti saya gantiin yang lain gitu. Ayo ikutlah. Gitu. Ntar dulu Pak, nanti saya tanya istri dulu ya. Langsung dia tahu maksudnya. Pak, sudah tidak usah pusing. Bapak tinggal datang saja. Semuanya sudah kami siapkan. Langsung, oke, langsung pulang. Malu saya, malu. Kalau cuma apa tenaga ya, ya bensin oke lah, gitu ya. Boleh. Saya apa namanya, pur lah, ya. Tapi kalau kemarin dia bilang, Pak, kontribusi ya Pak, untuk 90 orang, 90 orang. Udah bilang kira-kira 60, 90 ada di luar apa namanya tentengan itu 60, akhirnya beli lagi itu keluar beli ini. Jadi ya puji Tuhan ya, ada donatur yang support sehingga itu berjalan, dan saya punya data ya, punya laporan untuk penyuluh nanti ya, kalau saya ada pelayanan di situ ya, situan ya, ada foto-foto dan mulai menjadi berkat juga di sana bersama dengan istri pelayan. Nah, pertobatan mereka karena mereka menghargai betul anugerah Tuhan, sampai mereka mengatakan gini, Pak, kalau saya di luar saya nggak tahu jadi apa saya. Pak, kalau Tuhan diem aja dari semua yang saya lakukan kejahatan itu, saya nggak tahu akan kemana. Dan saya bersyukur ada di sini, saudara pun kasih Tuhan, gak ada orang di penjara bersyukur kecuali dia memaknai hidupnya bersama dengan Tuhan. Kita masih diberikan kebebasan, kita masih bisa menikmati segala sesuatu. Kalau kita tidak
bisa bersyukur, berarti kita tidak mampu menyelami anugerah Tuhan. Oke. Di ayat yang 6 ya, ayat 6. Kamu juga termasuk di antara mereka. Mereka orang-orang yang dipanggil sama seperti Paulus dipanggil. Kalau Rasul Paulus menempatkan dirinya sebagai budak belian, kalau Rasul Paulus menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang tidak bisa memiliki hak untuk dirinya sendiri, tetapi dia memberikan seluruh atau mendedikasikan seluruh hidupnya bagi tuannya, maka di ayat yang ke-6 Rasul Paulus ingin supaya kita juga menempatkan diri kita pada tempat yang sama seperti dirinya. Dan memiliki kualitas iman, kerohanian, dan perbuatan yang sama seperti Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, turutilah teladanku, sebab aku telah menuruti teladan Kristus. Ngeri, saudara. Baca ini getar saya. Saya jauh banget. Nggak ada kemirip-miripannya. Tapi tagline dalam kehidupan kita setiap kita ibadah selalu menjadi serupa dengan Kristus. Baru nggak diajak ngomong berapa jam saja dalam kebersamaan, pikir sudah marah. Yang herannya gitu, ngapain juga sih lu nggak ngomong gitu kan? Jadi orang itu berpikir marah kan gitu. Akhirnya apa? Berdosa. Kenapa? Kita bukan hamba. Kita berpikir kita Tuhan yang harus dilayani. Celakanya lagi, Tuhan yang suruh melayani. Tuhan, tolonglah. Tuhan, tolonglah. Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita udah biasa dengan kata tolong. Saya sering melakukan itu. Tolong dong Pas, tolong dong Ben, tolong dong Han. Bagus, Hani. Tapi kata tolong di depannya. Untuk apa? Ambilin minum, ambilin makan, ambilin baju, ambilin tolong. Kita menempatkan dirinya Tuhan ketika kita selalu mengatakan tolong Tuhan. Kamu Tuhannya, ya. Oke. Ada dua perumpamaan dalam sebuah teologi yang pernah saya ikuti dalam sebuah seminar, yaitu teologi anjing dan teologi kucing. Orang Kristen harus menjadi teologi anjing, bukan jadi teologi kucing. Kenapa? Kalau kucing dia berpikir dia Tuhan, maka seluruh rumah itu harus melayani kucing. Anjing, enggak. Semua isi rumah, di mana dia ada, itu adalah Tuhan yang harus dilayani. Sehingga dia harus, mengendus-endus ya, mencium-cium. Dia berpikir, saya harus melayani. Saudara, apa dikasih Tuhan? Berapa kali kita merayakan Natal, kita sudah melotok tentang pengetahuan ini. Ya. Kalau masih kurang paham, googling, cari, tanya Mbak Google tentang kebenaran ini. Narasi sampai kemudian sekitar 15 tahun yang lalu lah saya bisa memahami bahwa kenapa tanggal 25. Waktu saya sekolah teologi di S1 tidak ada yang menjelaskan kenapa tanggal 25. Malah yang beredar tanggal 25 itu adalah hari lahirnya Dewa Sol Invictus, Dewa Matahari. Tapi ada orang yang menghitung sedemikian rupa sampai kemudian kita tahu, oh iya tanggal 25. Ya. Kalau nanti pengen tahu, cari di Google kenapa tanggal 25 nanti dikasih tahu. Ada Gilbert yang ngasih tahu, ada yang banyak yang ngasih tahu. Ya. Buat saya nggak penting.
Cukup tahu saja. Cukup tahu bahwa Yesus Kristus pernah lahir. Apa yang dituliskan oleh Yohanes. Rasul Yohanes juga sama. Dia menulis Injil yang paling terakhir dari rasul yang ada, dari keempat Injil yang ada itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya. Kenapa? Dia menuliskan karena ada gnostik itu. Sehingga dia harus mengungkapkan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah. Firman itu telah menjadi manusia diam di antara kita. Jelas pasti itu teologi. Kita hafal firman ini. Persoalannya bukan di situ. Dia lahir untuk kita. Betul. Dia mati untuk kita. Dia bangkit bagi kita. Sudah jadi itu. Lalu untuk kita apa? Untuk kita apa? Untuk kita mulia, menjadi kaya, menjadi berkat bagi dunia ini. Topokan nyamuk. Dan ini masih berpikir seperti itu. Telah. Kenapa? Tahun 60 Rasul Paulus menuliskan ini, saudara. Dan dia menempatkan dirinya sebagai seorang hamba. Lalu kemudian tiba-tiba di era modern seperti ini, ada doktrin gereja, ada pengkhotbah handal, ganteng luar biasa lagi, ya, karismatik orangnya. Sehingga kemudian kepingin kita ada di situ, menikmati kebenaran firman Tuhannya. Lalu apa yang diajarkan? Saudara mau dijadikan kaya. Saudara mau dijadikan sultan oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara dipilih oleh Allah untuk dijadikan sultan. Gila, jadikan semua bangsa sultan. Apa itu? Saudara dan saya dipanggil seperti Rasul Paulus dipanggil. Kalau Rasul Paulus adalah seorang hamba, dia katakan dia adalah doulos, hamba belian, hamba yang dibayar. Saudara dan saya adalah hamba yang dibayar dengan darah yang lunas, selesai. Dan saatnya saudara menjadi hamba, melayani itu, melayani, cari tempatnya, cari tempat, dimanapun saudara melayani. Kalau saudara ditempatkan Tuhan di tempat ini, layani Tuhan di sini. Jadi doulos saudara di sini, jadi hamba saudara di sini. Gak ada lagi yang bertanya, kenapa ya? Kenapa ya? Gak usah, lakukan aja. Apa yang harus dilakukan? Lakukan saja. Heran tuh, sementara jadi semenahun. Ini saya ingat banget nih, Natal nih, mau jatuh. Lalu Pak Heri selamatkan ya, kasih lem dikit, kemudian dikasih pinus. Sementara, ya, oke, semenahun. Ya kan? Udah 1 tahun maksudnya gitu ya. Saya berharap tahun depan jangan itu lagi. Ya. Siapa aja yang duluan lagi? Siapa aja? Karena kita semua sama yang dapat Tuhan. Masih 3 lembar lagi, gimana mau habis ini? Biarnya ada segini. Ya udahlah.